Inilah titik paling misterius Gunung Guntur dalam kasus hilangnya Gibran. Air terjun tingkat kedua, Curug Cikoneng. Dika aman? Aman. Charlie? Aman. Aman ya? Bang Ade udah tentulah aman lah. Oke Misteri Seeker, sekarang setelah melewati perjalanan yang cukup sulit dan panjang, akhirnya kita sudah sampai di Curug Cikoneng di bagian hulunya. Dan ini adalah titik di mana Bang Ade akhirnya menemukan Gibran saat itu ya. Boleh diarahin Bang Ade di bagian mana? Saya tawasilan dulu di sini. Oke. Sudah saya pulang. Langsung mau ke atas. Pasang pakai gigi datang. Paku bumi dipasang di atas itu ya? Langsung tawasilan lagi di sini jarak 15 menit. Itu kelihatan itu. Jadi tadinya Mang Ade sampai ke sini tuh masih posisinya seperti ini aja ya, nggak kelihatan apa-apa. Kemudian Mang Ade tawasulan, ini kalau saya lihat ini kayaknya bekas yang waktu itu ya. Karena saya sempat ditunjukin juga fotonya sama Mang Ade, ini bekas yang tawasulan saat itu, saat mencari Gibran gitu. Dan kemudian pasang paku buminya di atas sini. 15 menit kemudian di sini yang tadinya nggak ada apa-apa, jadi ada Gibran, dia duduk di situ. Sambil nutupin muka gitu ya. Tapi ini sih emang kalau secara logika ya, maupun secara ilmu navigasi rasanya sulit gitu menemukan Gibran ada di titik ini. Kalau misalkan secara logika maupun ilmu navigasi itu biasanya ketika orang nyasar atau menghilang dari trek dia atau menghilang dari teman-temannya, kecenderungan insting survivalnya dia untuk bertahan hidup pasti betul mencari sumber mata air. Kemudian apalagi kalau naik gunung, Gibran memang masih umur 13 tahun, tapi itu bukan pertama kalinya dia naik gunung. Dia naik gunung udah dari kelas 5 SD. Sekarang dia udah SMP. Itu otomatis pasti nyari jalan turun tuh ke bawah. Entahlah nanti tembusnya di kebun warga atau di kampung mana, pasti tuh ke bawah. Sedangkan ini untuk mencapai titik ini aja kita tadi sulit banget, nggak ada jalur, bener-bener nggak ada jalur gitu loh. Tadi kita harus manjat-manjat curug juga dari bawah pakai tali. Sedangkan Gibran saat itu dia tidak membawa perlengkapan apa-apa kan, karena teman-temannya menemukan perlengkapannya, bahkan sepatu aja tuh masih ada di tenda gitu. Jadi kalau dipikir secara logika sebenarnya agak nggak masuk akal sih kalau menurut gue juga. Yang celah itu di mana, Mas? Apa ya? Yang celah yang kayak goa itu yang kecil. Iya, ini nih. Yang di detik tadi yang ditidurin sama Kan motornya Mang Ade jarak udah jauh. bikin posisinya. Kan posisinya jarak jauh motornya. center ya? Ini kalau dilihat di kiri kanan juga, misalkan nih, kalau logika kita ya, dia pasti akan arah turun terus. Kalau dia dari atas, dia pakai apa? Ini harus pakai alat bantu. Ini nggak mungkin banget, curugnya tinggi banget. Ada kali 30 meter ini. Kemudian kalau kiri kanan, tadi kita lewat jalur sebelah sana aja banyak banget tumbuhan-tumbuhan berduri. Kemudian tebingnya juga tinggi, kita aja pakai alat bantu gitu ya. Nah di sebelah sini pun tebing. Untuk menuruni itu kayak, kalau misalkan dia ditemukan di curug yang di bawah itu mungkin masih masuk akal ya. Tapi kalau di sini jujur nggak masuk di nalar. Ya Mang Ade, kira-kira apa sih yang membawa Gibran sampai di titik ini?
Yang bawa Gibran itu di pos 3. Mau berangkat ke pos 3 dari awal, udah diikutin ke nenek-nenek dari sini. Dari jalur itu ke atas, ikutin nenek-nenek. Kelihatan saya. Ikutin terus, itu ke semalam masih di tenda ngikutin. Itu temannya berangkat ke puncak 1, Gibran nggak mau. Iya. Mau tinggal sendiri di tenda. Itu udah diteken gitu nenek. Itu kasihan katanya, dari resep. Suka. Itu Seneng. Oh gitu ya. seneng kata nenek seneng. Anak ini udah diikutin ke atas sampai ke tempat nyaten. Di atas langsung ke nenek di sana baru sini. Terusnya ini nenek-nenek yang di sini materinya. Nah, kalau sosok yang Mang Ade bilang itu, apakah saat ini beliau ada di sini? Saat ini, sekarang? Oh udah takut tuh. Takut gak ada itu. Cuman kelihatannya itu ini lawang keratonnya. Jadi memang sepertinya di sini adalah tempat dia bersemayam ya. Kalau kita secara mata manusia normal mungkin ngeliatinnya ya udah kayak curug aja ya. Tapi selain dari nenek-nenek ini mungkin ada dari Ada itu temennya paling cuma lah anak buah ini laki-laki 3 orang gitu. sekarang ada Mang? Sekarang nggak ada. Yang ada itu yang baju putih. Ceritanya yang itu yang bela itu. Kelihatannya yang bela itu yang baju putih, sorban putih, sama putih semuanya. Ada 2 orang itu. Yang nolongin Gibran. Iya, yang nolong Gibran. Sampai jangan itu ke rumah yang gaib itu katanya itu yang sorban itu. Jadi menghalangi mager ya. Oke. Keberadaan kami di titik ini saat itu adalah pukul 6:30 malam waktu Sandekala bagi sebagian orang. Suasana mistis sangat kental terasa. Kami tak bisa membayangkan bagaimana rasa 5 malam Gibran berada di sini. Tapi untungnya Gibran dikisahkan bukan bocah biasa. Saat hilang 6 hari, ia berkisah hanya merasakan 2 jam di dimensi batin dan tak pernah merasakan malam. Lalu siapa dan seperti apa wujud asli para lelembut yang Gibran ceritakan di titik ini? Dika kembali melancarkan keahliannya. Jadi sesi terakhir gue adalah gue akan foto di mana tempat Gibran ditemukan, dan gue yakin walaupun kata Mang Ade mereka sudah tidak ada, gue yakin di sini masih banyak jin-jin yang bisa menyertai, dan gue akan mencoba untuk memotret semua spot yang ada di sini, terutama tempat di mana ditemukannya Gibran di sebelah sana. Oke, ayo kita mulai. Gue akan mencoba tetap untuk menggunakan 2 kamera. Gue belum bisa ngerasain apa-apa di sini. Tapi itu di sini hawanya panas banget. Walaupun ini air terjun, tapi di sini tuh hawanya panas banget. Dan beda sama yang tadi gua bareng-bareng sama Cynthia, sama Charlie juga, sama Mang Ade, beda.
sekarang gue ngerasain kayak hawanya tuh panas di sini. Saya tuh nggak tahu ya ini nampakan atau bukan ya, tapi kalau kita lihat dari sini Strukturnya? kalau kita lihat dari sini kelihatan nggak yang ngitemin. Ini gue belum edit loh, kelihatan nggak? Misteri Seekers, perjalanan kita menelusuri napaktilas perjalanan Gibran di Gunung Guntur sepertinya sudah memberikan banyak sekali informasi. Tapi kalau dari saya pribadi, kita sebaiknya memang hidup tetap dengan harmonisasi dan berdampingan dengan alam dan juga makhluk yang tak kasat mata. Jangan lupa terus saksikan Kabar Misteri karena kami akan terus mengungkap fakta yang tak kasat mata. Usai sudah seri investigasi kami dalam mengungkap misteri fenomenal yang belakangan super viral. Kisah hilang dan misteri penemuan remaja 13 tahun bernama Muhammad Gibran Ar-Rashid, serta rekam jejak sang pahlawan bernama Adeleji, figur kunci penemu dan penjemput Gibran yang berpindah dimensi selama 6 hari, berhasil kami simpulkan menjadi 2 buah fakta. Fakta ini menyimpulkan bahwa hilang dan selamatnya Gibran setelah 6 hari ditelan Gunung Guntur adalah takdir dan kuasa Tuhan Sang Maha Pencipta alam. Sementara fakta kedua yang tak kalah pentingnya, kasus Gibran mengajarkan kita untuk selalu berperilaku luhur, menghormati alam, melestarikannya, serta menjaganya agar tetap suci. Kabar Misteri.